Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa di request. Pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, ke-9 INKP, ke-10 GEMS, dan terakhir BNII. Langsung saja ke yang pertama, ada SS yang ditutup di harga 730 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka resminya SS ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, SS disupport, cuman kondisi ISG lihat, kalau dilihat ini cukup bagus sideways-nya ya. Tuh, volume juga meningkat di area sideways-nya ini. Berpotensi kalau misalnya besok hari ini ya, atau Senin dia tembus 750-nya, menarik. Bisa berpotensi lanjut naik. Kita lihatlah, yang penting SS jangan tutup di bawah 700. Kalau dia hari ini atau besok Senin atau minggu depan tutup di bawah 700, lanjut downtrend. Ya. Jadi saat ini ya menurut saya ini kalaupun Bapak Ibu yakin, ya tinggal pertimbangkan stop loss kalau misalnya gagal. Kalau mau average down boleh nggak, asal Bapak Ibu hitung aja fundamentalnya bagus nggak SS nih. Kalau bagus ya bisa aja di average down. Gimana cara average downnya? Kalau Bapak Ibu mau teratur atau tertata berapa kali bisa average down dan di harga kisaran berapa average downnya, itu bisa tonton YouTube komunitas Bornet Trader, pilih yang Pro Trader. Di sebelah tanda lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus, menu playlist, video komunitas, dan pilih judulnya cara average down saham-saham berfundamental bagus. Ya, atau saya kasih link disematkan di kolom komentar ini nanti. Itu aja untuk SS saat ini. Ya, lanjut ada MRT yang ditutup di harga 2.850 terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya MRT diakumulasi. Nah, MRT kita lihat hari ini bagaimana, apakah ada rebalancing, apakah ditarik naik closing atau dibawa turun atau enggak kemana-mana. Kalau dilihat Bapak Ibu perhatikan, MRT itu diakumulasi terus dari awal bulan. Ya kemungkinan besar ini ada rebalancing. Mungkin ya bisa jadi ditarik naik. Pokoknya ingat aja MRT ini bisa uptrend, nggak bisa uptrend. Tinggal tunggu tembus 3000. Kapan? Ya kita lihat nanti. September kah? Oktober kah? Pokoknya tembus 3000 tuh jauh arahnya. Potensinya masih jauh nih. MRT. Kenapa? View jangka panjangnya itu sideways atau membentuk pola symmetrical triangle. Tembus 3000 itu. Nah, ini sudah dihitung targetnya. 3500. Itu ya. Jadi ada potensi upside 10% kalau dia tembus 3000. Kita lihat apakah September atau Oktober. Ya dapat 10% sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan kan. Kalau beli buy on breakout itu ya cukup ideal. Itu aja untuk MRT. Lanjut. Ada LPPF yang ditutup di harga 1615 terkoreksi 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya LPPF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, LPPF rebound dan juga tadi ada akumulasi. Tapi sayangnya dia di resisten sekarang. Ya. Jadi gimana hari ini? Apakah lanjut? Belum pasti ya. Kita lihat aja hari ini. Gimana kondisi LPPF. Kalau saya lebih wait and see dan apakah bisa beli sekarang, ya bisa-bisa aja. Misalnya Bapak Ibu stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 1570 berarti sekitar 3% stop lossnya kalau berminat. Ya anggap aja false break. Kalau memang jalan kemana nih untuk LPPF? Ya resisten selanjutnya tuh di 1800-an, 1850. Kita lihat ya nanti untuk LPPF. Kalau trendline downtrendnya itu sudah dipatahkan. Ya, jadi aman harusnya. Cuman harga belinya yang kurang oke saat ini. Kenapa?
Karena yang beli dari 1400 sudah floating profit 10% lebih, ya siap-siap cuan bungkus, apalagi LPPF naiknya V-shape. Nah, itu yang menjadi pertimbangan rawan profit taking. Jadi wait and see yang belum punya, tunggu aja, siapa tahu dikasih koreksi lagi di bawah, bisa entry nanti di 1450-an kalau berminat beli LPPF. Gimana kalau dia rebound, ya kita lihat nanti di atas 1600 seperti apa pergerakannya, ya nanti bisa aja beli di area 1600 ini. Tapi kalau baru 2 candle seperti ini agak beresiko kalau mau mempertimbangkan beli saat ini LPPF ya, karena ya resikonya yang kita hitung tuh resiko. Ya siapa yang mempermasalahkan rebound? Yang menjadi masalah tuh kan kalau dia koreksi di luar skenario atau di luar harapan, gimana mau stop loss nggak? Itu untuk LPPF saat ini wait and see. Lanjut, ada MAPA yang ditutup di harga 835 terkoreksi 2,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya MAPA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MAPA saat ini, waduh, belum juga ya. Selama di atas 800 sebenarnya masih aman-aman aja ya. 790 toleransinya. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia 2 minggu itu sudah membentuk low yang lebih rendah. Dan ini kan bahayanya nih kalau dia jebol 790. Sebenarnya time frame weekly-nya. Weekly-nya cukup bagus sebenarnya, koreksi biasa, apalagi kalau hari ini rebound. Aman, bagus. Cuman ISG-nya di pucuk, kira-kira mampu nggak itu? Jadi seperti itu aja ya untuk MAPA yang masih hot-hot aja lah. Gimana untuk sampai akhir tahun kalau sentimen bagus? Kalau saya lihat nih saham-saham itu rata-rata ya, sebelum akhir tahun ini, 3 bulan sebelum akhir tahun itu sideways. Coba lihat Bapak Ibu, saham-saham yang cukup bagus tuh pergerakannya rata-rata sideways. Kemungkinan besar tetap tembus 900 ya tahun ini, apakah di bulan September ini atau di bulan Oktober. Tapi ya supportnya agak jauh, support kuatnya itu ada di 700-690. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau misalnya di luar skenario, di luar kendali, dia menjebol 790-nya. Apakah mau pakai stop loss atau enggak, ya silahkan kembali ke masing-masing. Tapi kemungkinan besar tetap menarik MAPA sampai akhir tahun. Kenapa menarik? Karena ya coba lihat time frame monthly-nya. Tuh. Monthly-nya bagus ya. Ini konfirmasi di swing low, kemungkinan besar swing low ini. Jadi kalau koreksi ya pun nggak terlalu jauh. Menarik untuk MAPA, simpan sampai 3 bulan ke depan. Itu aja untuk MAPA. Lanjut, ada MAPI yang ditutup di harga 1535 menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MAPI ini sideways-nya bagus ya. Mudah-mudahan lah ditarik naik. Apalagi 3 hari dia terus membentuk higher high. Ya memang harus naik. Kalau nggak naik dia dibuang minggu depan. Hati-hati tuh. Pokoknya level psikologis yang mesti dipertahankan. MAPI itu 1480. Di atas itu aman, time frame bulanan, karena besok atau hari ini nih perdagangan terakhir. Cukup bagus, volume meningkat. Menarik harusnya MAPI ini di atas 1500. Mudah-mudahan lah ditarik di awal September dulu, ditarik sampai 1600-an baru ISG-nya koreksi setelah itu. Kita lihat seminggu ke depan ya, kalau ISG masih ada tarikan atau dijaga di harga atas belum koreksi dalam, kemungkinan MAPI minggu depan ya atau besok tuh lanjut rebound. Arahnya mana EMA 200-nya? Antara dibuang atau naik aja MAPI ya seminggu ke depan. Lanjut, ada MIDI yang ditutup di harga 422 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikanya MIDI, waduh, habis rebound dibantai turun lagi. Ya itu tanda-tanda lemah. Pokoknya hati-hati kalau ada yang beli MIDI kemarin. Kalau dia tutup di bawah 418 hari ini lanjut downtrend. Ya, minimal 400 dan bisa ke 380 lagi nih.
Pokoknya kalau mau bagus ya bertahan di atas 18420 supportnya untuk MIDI. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume kecil ya. Monthly-nya doji. Kita lihatlah hari ini seperti apa dulu perkembangannya. Ya, untuk MIDI. Lanjut. Ada RALS yang ditutup di harga 402 terkoreksi 1,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya RALS di distribusi. RALS ada buangan besar. Langsung saja ke teknikanya RALS. Turun dulu nih. Ya, lanjut 390. Jadi wait and see dulu untuk RALS. Potensi jebol nggak 390? Kemungkinan bisa jebol. Kita lihat dulu aja ya. Wait and see, jangan ditangkap kalau saat ini. Karena dia turunannya kemarin juga dengan volume besar. Itu aja untuk RALS. Lanjut. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.275 terkoreksi 1,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. TKIM potensi jebol 7.200. Kemungkinan loh ya, tapi ini disclaimer. Kenapa? Sudah indikasi teknikalnya tuh kurang bagus. Kenapa? Dia membentuk lower high atau pola dead cat bone, gagal nembus 7.600 dan turun. Kemana kira-kira arahnya ini? Kalau menurut saya pandangannya ya mudah-mudahan nggak lebih dari 6.600 lah ya kalau dia turun. Jadi kalau turun 10% lagi ya itu idealnya turun. Kesempatan Bapak Ibu kalau mau Everstone yang nggak pakai stop loss atau buyback di bawah. Tetap akan mantul dia dari 6.600 untuk TKIM. Lanjut. Ada INKP yang ditutup di harga 8.350 terkoreksi 2,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya INKP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. INKP juga kemungkinan besar turun false break ini. Ya, kenapa dia jebol 8.500? Nah, ini waktu itu juga beli INKP di grup Bornet Trader tuh beli dari 8.025. Saya TP karena jebol 8.500. Ya lumayan lah profitnya. Saat ini kalau saya lebih wait and see. Gak berani karena ISG juga belum aman. Kita lihat dulu perkembangannya hari ini. Apakah dia bisa balik ke atas 8.500 atau ya lanjut turun. Kemana arahnya terdekat 8.000 mudah-mudahan dijaga atau maksimal 7.700. Kita lihat di situ dulu ya. Untuk INKP kalau besok atau hari ini melanjutkan penurunan, ya udah selesai dulu, turun, lanjut jangan ditangkap untuk beli INKP. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Games yang ditutup di harga 15.450 terkoreksi 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Games di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Games saat ini waduh, belum lah ya. Nanggung harga atas nih. Perkiraan saya kemarin juga itu ada koreksi. Kenapa? Harga batu bara tuh koreksi 2%. Ternyata ditarik naik habis itu dibantai turun juga. Ya, ada yang nyangkut pasti ada yang nyangkut 19.000 yang FOMO. Dan ya yang bagusnya kemarin tadi tuh yang nangkap di bawah. Kalau ada yang berani nangkap 1.300-an, sekarang floating profitnya berapa persen tuh? 17% lah, luar biasa nih Gram. Ya, selamat. Saat ini kalau Games lebih wait and see lah. Belum lah ya, belum, jangan dipaksa lah. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat inflow, bisa lihat bid offer, lihat buying power ya bisa aja entry. Cuan-cuan tipis bungkus. Kalau untuk swing saat ini belum ideal kalau mau beli. Ya, resikonya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu yakin rebound terus nih BM ya silahkan. Tinggal bagaimana strateginya aja. Itu aja untuk game. Kalau saya Games ini ya kalau dikasih 12.000 13.000 itulah swing low-nya menarik untuk entry. Perhatikan kalau dikasih turun. Kalau enggak ya wait and see lah. Cari yang lain. Itu aja. Saham terakhir ada BNLI yang ditutup terkoreksi dalam 9,12% ke harga 1.245. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BNLI di distribusi. Langsung saja ke teknikanya BNLI, aduh candlenya bearish angle pink, kemungkinan besar tetap jebol 1.200. Kemana arahnya? Melihat historinya dulu, time frame weekly-nya biar lebih jelas kira-kira support kuatnya itu di mana. 1.100-an lah ya. Coba nawar ya di bawah 1.100. Siapa tahu turun 10% lagi ya tangkap. Kita lihat nanti.
untuk BNLI. Kalau mau nawar BNLI di bawah. Kalau di grup scalping Borneo Trader kemarin itu waktu di candle 23 Agustus tuh beli BNLI di 1300-an dan bungkus saat dia di 1400. Lumayan 6%. Seperti itu. Trading. Ya sekarang nggak entry lagi. Ya kita lihat lagi nawar di bawah nanti ya. Coba lihat 1100. Kalau dia melanjutkan penurunan 1100, tapi kalau misalnya ada buying power hari ini bisa juga di entry. Nanti cuan-cuan bungkus saja. Atau kalau memang ada buying power kuat ya boleh di hold, pasang trailing stop untuk BNI. Time frame monthly. Nah, ini baru angkatan pertama. Ya, setelah dia turun dalam. Harusnya sih ada kelanjutannya. Cuman ya mungkin isi tenaga dulu, sideways. Nah, di mana dia sideways? Kita lihat pembentukan support dan resisten kuatnya di 1-2 minggu ke depan untuk BNI. Ya, itu bisa beli support, jual dekat-dekat resisten. Yang penting ya kondisi sekarang ya lihat nanti di 1100 bisa mantul nggak BNI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.